Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah dan alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa. Kita berada di penghujung tahun 1445. Insya Allah besok kita tahun baru, tanggal 1 Muharram 1446. Mudah-mudahan tahun depan besok ya lebih baik dari sisi dunia kita, dari sisi akhirat kita. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir hari ini selalu Allah berikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang panjang, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah setiap bulan kita pelajari sabdanya, berharap dengan membaca mengkaji sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa istiqomah mengikuti ajaran beliau sampai akhir usia kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sampai kepada hadis arba'in ke-12. Sebelum saya membahas hadisnya, boleh ada yang tolong membacakan matan hadisnya, silahkan. Ya, hadis ke-12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ya, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadisnya ringan, singkat, padat, daging semua isinya. Apa kata beliau? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau mau jadi orang Islam yang baik gitu, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis ini kalau kita amalkan, maka kita sudah melakukan setengah ajaran Allah dan Rasul. Kenapa? Karena semua orang ingin tenang. Kalau semua berpikir nggak ada manfaatnya kita tinggalkan, maka tidak ada orang yang terganggu dengan perilaku kita. Tidak ada yang terganggu dengan tutur kata kita. Kalau seandainya semua orang mengamalkan hadis ini. Kenapa? Min husni islamil mar'i. Jadi di antara tanda sempurnanya iman Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita sering nggak melakukan hal yang tidak bermanfaat? Sering. Seandainya hadis ini kita lakukan, Masya Allah. Terus parameternya bermanfaat apa? Karena hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ingin agar individu kita baik, keluarga kita baik, masyarakat kita baik, maka fokus dengan tujuan utama. Fokus dengan tujuan pribadi kita. Sehingga kita akan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mengapa? Karena hal-hal yang tidak bermanfaat itu adalah sebuah kesia-siaan. Sia-sia saja. Orang yang sempurna Islamnya itu kalau nggak bermanfaat ditinggalkan. Maka hadis ini mengingatkan kepada kita bagaimana memulai untuk melakukan hal yang bermanfaat saja mulai tanggal 1 Muharram besok. Karena tanggal 1 Muharram itu tanggalnya atau bulannya kita hijrah. Ibu-ibu masih ingat apa arti hijrah? Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah yang meninggalkan larangan Allah. Jadi kalau ingin disebut hijrah maka meninggalkan larangan Allah. Terkait dengan hal-hal yang bermanfaat, apa saja hal-hal yang bermanfaat? Hal yang bermanfaat itu ada dua.
Yang pertama yang mampu mendekatkan kita kepada Allah maka itu bermanfaat. Semua yang mampu mendekatkan kita kepada Allah maka itu bermanfaat. Bagaimana caranya? Yang pertama hablum minallahnya diperbaiki. Mumpung besok tanggal 1 Muharram, masih bulan haram, kalau kita memulainya dengan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu bagus. Cuma godaannya kalau mulai puasa hari Minggu tuh banyak kondangan ya, Bu. Terus gimana? Boleh puasa Senin, Kamis. Kalau nggak bisa 10 hari, puasa tanggal 9 dan 10. Kalau nggak bisa tanggal 9, 10, tanggal 10 saja di hari Asyura. Itu mampu menggugurkan dosa 1 tahun. Rugi kalau kita tahu dalilnya tapi tidak mengerjakan. Maka hal yang bermanfaat itu hal yang mampu mendekatkan kita kepada Allah. Yang mampu mendekatkan kita kepada Allah itu ada 2, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Bukan hanya hablum minallah saja. Di antaranya tadi ya Bu ya, puasa. Boleh 10 hari, boleh tanggal 9 dan 10, boleh tanggal 10 saja. Kalau ada yang bertanya, memang ada puasa tanggal 1, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 memang ada dalilnya? Ada. Dalilnya apa? Surat Al-Fajr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri wal layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram dianjurkan memperbanyak ibadah. Mengapa? Karena ada hari Asyura. 10 Muharram itu hari Asyura. Kalau kita puasa, dosa kita digugurkan 1 tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, selain puasa, kita dianjurkan perbanyak bangun malam. Sholat malam ya Bu. Hajat kita sama Allah banyak banget Bu. Ada yang pengen punya pasangan kan di sini ya. Ada yang pengen punya rumah, pengen punya kendaraan. Mungkin ada yang pengen juga pergi haji bersama keluarga. Banyak Ibu hajat kita sama Allah, sampaikan. Manjalah sama Allah, manja Bu sama Allah. Minta sama Allah apa saja. Karena Allah itu maha kuasa, maha kaya. Kita terkadang datang ke manusia. Manusia itu tidak selamanya senang kalau kita minta, ya Bu. Contoh, saya punya air 2 gelas, Ibu datang, Bu Fatia boleh minta airnya 1? Oh boleh, saya kasih, karena saya masih punya 1. Tapi kalau yang 1 lagi diminta, gimana Bu? Bu Fatia boleh nggak minta air 1 lagi? Saya minumnya yang mana? Gitu kan Bu, karena kepemilikan saya terbatas. Kalau sama Allah minta apapun, kepemilikan Allah tidak terbatas. Minta Ibu. Ini kan kita yang duduk di sini nih wajahnya bermasalah semuanya ini. Ya Bu ya, kita punya masalah semua. Semua orang hidup punya masalah. Agar apa Bu? Agar datang kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nisfahu awin qusminhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Jadi kata Allah, wahai orang yang berselimut amanah, berselimut masalah, banyak pikiran, bangun, qumil laila illa qalila, sebentar kok, bangun sebentar gitu. Kenapa? Minta sama Allah semuanya. Bahkan diminta juga untuk memperbanyak baca Al-Quran. Jadi bulan Muharram Bu, banyakin puasa sunnah, sholat sunnah, baca Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Kenapa? Kata Allah, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwam qila. Bangun malam itu ngisi jiwanya lebih berat. Dan bacaan Al-Quran di waktu malam lebih berkesan. Ibu baca Quran di waktu malam tuh lebih berkesan ketimbang siang-siang. Siang-siang baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anak nangis Bu, shadaqallahul azim. Cepet-cepet kita baca Qurannya. Tapi kalau malam anak tidur ya Bu ya. Atau urusan kita sudah selesai, coba baca Quran.
sehalaman boleh, satu lembar boleh, satu ain boleh, satu ayat juga boleh, tapi kebangetan baca gitu Bu. Kenapa? Karena Allah yang meminta kita. Selain puasa, sholat sunnah, baca Quran, perbanyak sedekah. Itu bermanfaat tuh Bu. Allah suka, Allah seneng banget kalau kita memilih amal-amal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah menjadi bekal, itu bermanfaat. Terus kalau hablum minan nas bagaimana? Hubungan dengan manusia bagaimana? Tengok orang tua kita, tengok pasangan kita, tengok anak-anak kita. Kalau orang tua atau suami, dia wajib memberikan sandang, pangan, papan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Kalau orang sibuk mencari nafkah untuk 3 hal ini bermanfaat Ibu. Keluarnya kita, biladullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Kenapa kita diingatkan dengan bumi Allah luas? Agar kita tidak ada alasan untuk tidak menjemput rejeki. Bahkan di surat Al-Mulk dikatakan apa Bu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jadi ayatnya itu saya cek sebentar ayat berapa ya Bu, yang jelas di surat Al-Mulk. Saya khawatir salah ayatnya. Biar sama-sama lihat di surat Al-Mulk. Baru kemarin saya lihat Bu, lupa lagi. Wa asirru qawqaw ajru binahu liman batatu. Ya. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula, itu ayat ke 15. Walladzi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Dia, Allah yang menciptakan bumi itu mudah dijelajahi. Bumi dihamparkan agar mudah dijelajahi. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah. Ada yang menjadikan ayat ini dalil untuk traveling, buat jalan-jalan. Kan anak liburan sekolah nih Bu, ngajak anak jalan-jalan tuh ibadah. Niatnya apa? Melihat kebesaran Allah. Coba nak, lihat nak, gunung menjulang tinggi, Allah ciptakan seindah ini. Kita ke pantai, Masya Allah, nah lihat pantai tak bertepi. Apa kata Rasulullah? Celupkan satu jarimu ke dalam air lautan, lihat berapa banyak air yang nempel di jarimu. Itulah dunia. Sementara air lautan yang begitu luas itu negeri akhirat. Kita sibuk mikirin yang air nempel di mana? Di jari. Nanti kalau kita ke Ancol, nggak di endorse ya Bu sebetulnya sama Ancol. Kalau orang Jakarta kan paling dekat ke Ancol. Ibu lihat air laut, celupkan satu jari, lihat berapa yang nempel di jari kita. Banyak nggak Bu air yang nempel di jari? Enggak banyak, tapi kita sibuk sama air yang sedikit ini. Sampai lupa dengan air lautan yang akan mendampingi kita. Amal di hari kiamat itu Bu, negeri akhirat itu kekal. Tapi kita sibuk sama air yang setetes ini. Terus bagaimana? Jadikan air yang setetes ini jembatan ke negeri akhirat. Sandang, pangan, papan itu kebutuhan primer, tetapi jadikan 3 ini jembatan ke surga. Rumah berkah. Bagaimana biar berkah? Di dalamnya, di rumah penghuni itunya ya, penghuni rumahnya itu menjadikan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rumahku surgaku bagaimana? Di rumah itu ada aktivitas surgawi, sholat, puasa kadang-kadang bareng, santunan, kita bikin anak-anak terlibat. Kenapa? Baiti jannati, kita bisa nyicil rumah, bisa KPR di dunia, kenapa enggak bisa KPR di negeri akhirat, untuk negeri akhirat.
Jadi niatan aktivitas di rumah itu untuk menyicil rumah di surga, begitu maksudnya. Boleh cari rumah, kendaraan silahkan. Di bumi Allah luas, punya kendaraan, biar kendaraan ini bisa dipakai untuk silaturahim. Kendaraan dipakai untuk ngantar kita ngaji. Saya salut sama ibu-ibu di sini, wah motornya keren, ngetril, terus ke pengajian gitu. Nanti ada lagi mobil yang ngantar teman-temannya, mau ikut ngaji enggak di JGC, ayo naik mobil saya bareng. Nikmat kan Bu, itu nanti semua yang numpang itu jadi saksi di hari kiamat. Makasih ya Mbak, saya udah dianterin ke pengajian. Enak Bu, mobil dipakai untuk ngantar anak ke pesantren, mobil dipakai untuk mencari nafkah yang halal, dan begitu seterusnya, itu bermanfaat semuanya. Jadi hablum minallah kita ada, hablum minannasnya juga sama-sama diperbaiki. Kenapa yang manfaat saja? Nyari musuh lebih gampang daripada nyari teman. Ya Bu, kita ngomong aja sembarangan, orang sakit hati jadi musuh kita. Nyari teman susah Bu, susah. Kalau teman untuk senang-senang banyak, ajak nongki-nongki, banyak yang ikut. Siapa yang mau ke mall, saya traktir, banyak yang ikut gak Bu? Banyak. Saya traktir yuk, yang mau ikut saya traktir, banyak banget Bu. Tapi ada yang mau ngaji enggak? Yang ikut banyak Bu? Sedikit. Mau ikut enggak? Enggak dulu kali ya gitu. Ya Allah, anak-anak lagi liburan, izin dulu ya, kan bulan depan ada gitu. Ya Bu, diajak ke pengajian harus di reminder dulu, diingatkan jangan lupa besok pengajian. Ngerumpi di reminder enggak Bu? Jangan lupa ya besok jadwal ngerumpi gitu Bu, ada. Nyari musuh gampang, nyari sahabat atau nyari teman susah. Apalagi teman yang mengajak kepada surga. Ibu kalau punya teman kayak gini nih Bu nih, yang ngajak ke surga, pegang tangannya jangan dilepas. Susah nyari teman kayak gini. Punya tetangga ya Bu ya, ngajak ke surga. Punya teman ngajak ke surga, itu Masya Allah susah Ibu. Sedikit-sedikit ingat akhirat, sedikit-sedikit ingat akhirat. Memang capek ngikutinnya, tapi itu teman yang paling baik. Besok diumumin jangan lupa ke pengajiannya. Dia ikut ngaji. Jangan lupa bulan Muharram kita bikin santunan ya. Kita diajak lagi sama dia ke surga. Ibu-ibu masjid kekurangan ini nih, itu nih. Tuh Masya Allah, dia yang ngingetin semuanya. Kita diajak ke surga terus asal kita mau. Tapi umumnya yang begini nih Bu, yang ikut sedikit kan Bu. Yang duduk di pengajian, zakat mal sama zakat mall banyakan mana? Zakat mall. Ibu ke masjid bawa uang 5.000 saja udah tenang. Kotak jalan 5.000, cukup insya Allah. Kata ibu, cukuplah 5.000, cemplungin gitu. Tapi ke mall bawa uang 5.000, ibu mau? Enggak berani. Makanya kalau ada orang, saya kalau ke masjid nggak biasa cuman bawa 5.000. Pengennya ada yang warnanya lain-lain lagi. Bagus Bu. Selama itu kotak diisi, geser, isi lagi, geser, masih bagus. Tapi kalau digeser, terus digeser, nggak diisi-isi Bu. Jangan. Kalau zakat mal atau sedekah, kita nyarinya yang paling kecil apa yang paling besar? Ada 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Ibu biasanya ngisi yang mana? 5.000. 10.000 ikhlas lebih baik daripada 5.000 tidak ikhlas. Udah kecil nggak ikhlas lagi. Ya nih kotak jalan lagi ke sini. Ya ke depan lagi nih kotak gitu ya. Minimal ada setiap hari ya Bu. Setiap hari ada yang kita sedekahkan dari harta kita, dari waktu